Sekarang kita pindah ke aplikasi khusus untuk texturing. Nah, ini teman-teman sekalian bisa belajar tekstur pakai Substance Painter. Substance Painter itu adalah aplikasi 3D yang fokusnya hanya untuk texturing aja gitu. Dan biasanya industri-industri game atau animasi itu umum menggunakan Substance Painter gitu. Nah, sekarang kita coba untuk belajar Substance Painter dari dasar ya, mulai dari nge-bake dulu. Dan bake itu apa? Nanti kita coba langsung aja praktekkan. Kalau teman-teman sudah install aplikasi Substance Painter-nya, buka di bagian file, lalu pilih new. Nah, lalu kita pilih filenya di sini. Kita pilih file yang low-nya ya, pohon yang low-nya. Cari penyimpanannya di mana. Ini yang low-nya. Open. Terus ini untuk resolusinya ada 2K, ada 4K dan sebagainya. Saya pilih yang 2K aja sudah cukup. Yang bagian sini tidak perlu dihiraukan, langsung di skip aja. Oke. Nah, ini objek 3D pohonnya sudah masuk. Dan sedikit tips untuk shortcut-nya itu menggunakan Alt. Tahan Alt lalu klik kiri untuk memutar objeknya. Untuk panning view-nya itu dengan menggunakan middle mouse. Ditahan middle mouse-nya sama dengan menahan Alt juga. Tahan Alt, tahan middle mouse. Kalau ingin rotasi, tahan Alt, tahan klik kiri gitu. Oke, zoom masih sama ya kayak Blender. Dan ini ada bagian yang kurang bagus. Ini karena lupa kita sculpting tadi ya, kita smooth. Saya harus balik lagi ke Blender untuk memperbaiki bagian itu. Sip, udah mendingan ya daripada tadi itu terlalu jelek. Nah, terus sekarang kita harus nge-bake pohon low-nya ini. Apa itu bake? Jadi bake itu proses untuk mentransfer bentuk mesh dari yang high tadi ke objek yang low-nya. Ini kan kita remesh ya. Tadi di Blender kita bikin yang low dan high. Terus detail-detail pada pohonnya jadi nggak kelihatan karena kita sudah remesh. Nah, tujuan dari bake itu untuk mentransfer data dari objek yang high-nya ke yang low-nya. Jadi walaupun objeknya itu low, tapi pembelokan cahayanya nanti itu bakal tetap menggunakan yang high gitu. Nah, itu arti remesh. Sorry, itu arti bake ya. Nah, cara bake itu masuk di bagian texture setting, scroll ke bawah, pilih bake mesh, map. Terus ini ada output size-nya, kita sesuaikan aja dengan yang tadi, 2K. Terus apply division-nya dicentang aja. Terus di bagian sini kita harus memasukkan objek yang height-nya tadi. Buka di sini, kita cari pohon yang height, open. Terus di sini ada distance antara height dan low. Kan tadi objeknya kita dempet ya, nggak ada pergeseran. Itu tujuan saya tadi, objeknya tidak saya geser sama sekali waktu kita duplikat tadi. Objeknya tetap dempet, dan si Substance Painter-nya bakal mendeteksi jarak antara depan objek low dan belakang objek height-nya gitu. Berapa toleransi perbedaan mereka gitu. Kalau terlalu drastis, itu tidak akan terbaca gitu. Nah, ini ada toleransinya, kita coba atur di sini. Mungkin saya ubah menjadi 0,016 aja. Terus di sini jadi 0,03. Ini hitungannya tidak fix ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang aneh, mungkin bisa teman-teman ubah aja di bagian max frontal distance-nya gitu. Disesuaikan aja. Terus di sini kita ubah jadi 2x2 aja, sesuai dengan 2K tadi. Dan ini untuk settingan penamaan objeknya tadi, low dan high. Karena kita objeknya cuma satu, kita tidak butuh ini gitu. Jadi udah otomatis aja gitu. Terus kita pilih Bake Selected Texture di sini. Kita tunggu aja. Ini udah beres bake-nya. Kita lihat di bagian sini ada yang agak aneh, di bagian dalamnya juga sama. Berarti itu proses waktu remesh-nya tadi itu ada yang tidak beres. Nah, kita harus balik lagi ke Blender, kita cek. Biasanya penyebab seperti ini itu karena jarak antara low dan high-nya itu terlalu jauh. Makanya ada blind spot lah ibaratnya ya, di hasil bake-nya. Saya harus cek dulu ya. Oke, saya menemukan kejanggalan di sini. Di sini teman-teman lihat ada UV yang berdempet. Nah, ini juga bisa menjadi problem waktu kita nge-bake tadi. Ada bagian-bagian yang hitam kurang enak dilihat, itu biasanya penyebabnya juga bisa jadi karena ini ya. Jadi ini harus kita perbaiki dulu. Nah, pas ya di bagian sini tadi problemnya. Oke, berarti harus kita geser manual teman-teman.
Oke, ini sudah saya bake lagi. Jadi ada beberapa problem yang saya ubah lagi ya, saya perbaiki tadi. Yang pertama itu di bagian sini, ada bagian objeknya yang dempet gitu face-nya. Jadi harus saya hapus manual di edit mode. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bagian UV yang tadi yang saya notice tadi ya. Itu ada UV yang dempet, jadi harus dijarak lagi, digeser aja, jangan sampai dempet aja. Terus yang ketiga itu objek high poly-nya itu belum saya set smooth. Jadi hasilnya bakal kelihatan kasar nanti hasil bake-nya gitu. Oke. Ini udah beres bake-nya, udah bisa kita tekstur. Prinsip di Substance Painter ini kira-kira hampir sama seperti Adobe Photoshop kalau teman-teman pernah bermain dengan Photoshop. Itu tutorial saya sebelumnya di YouTube ini semuanya Photoshop semua ya. Ini sama, ada layer, ada fill layer, ada pen layer, ada apa lagi ya? Ada efek, ada masking, ada folder dan sebagainya gitu ya. Hampir sama. Ini kita tes dari yang paling sederhana dulu ya. Di sebelah sini ada layer. Teman-teman bisa menambahkan fill layer. Kalau fill layer itu artinya kita memberi warna keseluruhan pada objeknya. Setelah kita kasih fill layer, teman-teman bisa merubah warna fill layernya di bagian sini. Di scroll aja ke bawah. Terus base colornya bisa teman-teman ubah jadi warna apapun yang teman-teman inginkan gitu. Nah, di sini juga ada roughness sama seperti Photoshop. Sama seperti Blender. Ada roughness, ada metallic, kandungan metal di dalamnya. Terus ada normalnya juga bisa kita custom. Ada height, ini nggak kelihatan efeknya. Nanti kita tes di objek warna yang lainnya gitu. Ini layer pertama, bisa di rename juga mungkin warna dasar. Terus kita bisa memberikan juga paint layer di sini. Untuk brushnya juga bisa teman-teman sesuaikan dengan klik kanan. Ada banyak pilihan brush di sini. Kita pakai yang basic aja dulu, yang lingkaran. Terus settingan untuk brushnya teman-teman juga bisa atur di bagian yang tadi. Warnanya apa? Contohnya saya kasih warna kuning misalnya. Terus metallic dari brushnya ini berapa ya? Terus roughness-nya bagaimana? Terus height-nya seberapa tinggi? Kita coba dengan height yang tinggi. Ini bakal kelihatan menonjol. Seperti itu. Yang sebenarnya mesh-nya cuma datar, tapi karena efek dari height-nya kita naikkan, bakal kelihatan seperti menonjol seperti ini. Untuk shortcut-nya menggunakan kurung kurawal kiri dan kurung kurawal kanan untuk memperbesar dan mengecilkan brush-nya. Oke, itu kira-kira untuk basic Substance Painter. Sekarang kita coba untuk memberi tekstur pada pohonnya ini. Saya hapus lagi kedua layarnya. Di sini juga banyak preset-preset yang sudah diberikan oleh Substance Painter. Teman-teman bisa menggunakannya asal teman-teman sudah membake si objek teman-teman tadi itu gitu. Tapi kalau teman-teman belum ngebake objeknya, itu efeknya tidak akan terlalu kelihatan gitu. Oke, saya coba di bagian sini. Terus kita gunakan contohnya kayu misalnya. Tinggal kita cari wood di sini. Tinggal tarik aja, masuk dan sudah terpasang teksturnya. Ini ada beberapa jenis kayu juga yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Saya Ctrl Z lagi. Nah, ini juga jenis kayunya beda lagi. Yang ini juga beda. Silahkan dipilih aja. Oke, kita eksperimen. Kalau teman-teman ingin objeknya besi juga ada di sini, tinggal ditarik aja. Dan langsung jadi. Oke, sekarang kita explore untuk yang bagian kayu. Mana yang cocok untuk objek kita. Oke, di sini saya menggunakan kayu yang untuk kapal ini. Wood Ship Hull Nordic gitu. Karena pada tekstur ini, teman-teman bisa melihat ada efek kayak serat-serat kayunya itu lebih jelas gitu ya. Dan cukup bagus saat saya pasang ke objek pohon saya gitu. Selanjutnya, saya ingin menambahkan efek-efek seperti lumut pada objek kita gitu. Nah, ini udah beres. Jadi bakal masuk dalam satu folder untuk preset yang sudah kita masukkan ini. Ada banyak di dalamnya dan semua bagian layar ini bisa teman-teman custom semuanya. Cara untuk customnya, teman-teman klik di bagian maskingnya. Nah, itu biasanya di bagian bawah maskingnya bakal ada efek dari maskingnya lagi. Teman-teman klik yang efek ini, terus teman-teman bisa scroll di bagian sini. Dipilih aja ada dirt levelnya, ada kontrasnya, dan sebagainya. Silahkan di customize saja. Oke, kalau sudah cukup, saya tutup lagi foldernya. Terus sekarang saya akan ingin menambahkan efek lumut pada pohonnya. Saya tambahkan layer baru dengan menggunakan fill layer. Saya ubah menjadi warna hijau, hijau lumut. Terus tentunya roughness-nya bakal kita tambah, karena lumut itu tidak terlalu mengkilau ya. Saturasinya dikurangin lagi. Kita bikin lebih pekat lagi hijaunya. Terus height yang kita naikkan sedikit aja. Terus kita klik kanan pada fill layer yang baru ini. Terus kita tambahkan black mask. Kita masking menjadi warna hitam semua dulu. Terus maskingnya itu kita kasih efek dengan klik kanan. Add generator. Terus di bagian sini generatornya kita pilih yang kurvatur. Oke. Nah,
Kurvatur itu biasanya mendeteksi bagian tinggi dan bagian rendah pada objeknya gitu. Nah, bisa kita pilih apakah ingin maskingnya itu cuma bagian yang tinggi dari objeknya atau bagian rendah dari objeknya. Kalau sekarang itu yang terpasang adalah bagian tinggi dari objeknya. Kalau ingin di bagian rendahnya, tinggal kita invert aja di bagian sini. Set. Oke. Terus global blur-nya kita tambah. Balance-nya juga sama. Semua bagian sini kita main-mainkan aja ya sampai bentuknya sudah pas, dan kalau warnanya belum pas kita klik lagi di bagian layer ini, kita sesuaikan lagi warnanya sampai mendapatkan warna yang kita inginkan. Oke, ini saya sudah memberi masking untuk lumutnya, itu di bagian kurvatur arah ke bawah dari objeknya gitu ya. Jadi bagian yang sela-sela yang sempit itu bakal diisi oleh lumut. Tapi, saya tidak mau semua bagian pohonnya itu kena lumut gitu. Saya hanya ingin di bagian bawahnya aja gitu. Bagian atasnya itu agak tipis aja. Caranya, layer lumut ini kita ganti dulu namanya. Lumut. Kita masukkan ke dalam folder baru lagi. Tinggal klik aja. Terus, kita tarik ke dalam sini. Terus kita ganti nama foldernya menjadi lumut. Folder. Terus foldernya ini kita kasih layer masking lagi, black mask. Terus maskingnya kita kasih generator lagi. Nah, ini bakal hilang karena maskingnya hitam ya, jadi udah ketutup semuanya. Generator, saya kasih yang position, harusnya ada di sini, sip. Nah, masking position itu bakal membaca arah atas, arah bawah, atau samping gitu. Jadi, maskingnya itu kita bisa posisikan sesuai dengan objeknya gitu ya. Bisa teman-teman pilih di bagian sini, view-nya, kita ubah menjadi mask. Bagian putih itu masking yang bakal kelihatan hasilnya. Sedangkan yang bagian hitam itu yang tertutup oleh maskingnya. Sedangkan kita ingin yang bagian putih itu di bawah dan hitam itu di bagian atas. Lagi-lagi kita tinggal invert aja di bagian sini, false jadi true. Di sini di bagian global balance-nya teman-teman geser aja ke bawah. Coba kita lihat di bagian material view, itu harusnya bagian hijaunya sudah kelihatan geser ya. Nah itu. Saya ingin hanya di bagian bawahnya aja yang ada lumutnya. Bagian atasnya boleh, cuman tipis. Oke, bagus. Terus, again, di bagian bawahnya saya ingin menambahkan efek agak coklat ya, atau hijau lebih pekat gitu ya. Nah, saya tambahkan layer fill baru lagi. Oke, klik kanan pada layer baru, add black mask. Masknya kita kasih generator lagi. Generatornya kita gunakan dirt atau dripping. Kita tes aja dua-duanya. Coba kita tes dripping dulu. Nah, sebenarnya dripping ini lebih cocok untuk besi karatan gitu ya. Cuman karena ini tujuannya untuk lumut juga cukup mirip jadinya gitu efeknya. Coba kita atur di sini. Nah, sekarang coba kita kasih lumut yang kedua ini hanya untuk bagian atasnya aja gitu. Bisa menggunakan masking lighting di sini. Bikin folder baru lagi, kita masukkan masking yang baru ini, lumut yang kedua ini ke atas, ke folder yang baru. Kita ganti namanya lumut 2. Folder dari lumut 2 ini kita klik kanan, add black mask, terus bakal hilang semua lumut yang tadi. Maskingnya kita kasih generator, generatornya kita pilih lighting. Oke, kita ubah view-nya menjadi mask di sini. Oke. Again, yang bagian putih itu bakal kelihatan, yang bagian hitam itu bakal ketutupan ya. Kita atur arah cahayanya. Oke, yang putih di bagian atas sudah tepat. Terus glossiness-nya kita mainkan. Ada kontrasnya nggak ya? Untuk rasnya kita ubah warnanya menjadi hijau yang lebih gelap lagi. Seperti itu. Terus, kalau teman-teman perhatikan, itu bagian pohonnya warna coklatnya masih sama semua. Saya ingin di bagian bawahnya coklatnya lebih pekat, di bagian atasnya itu lebih saturation-nya lebih tinggi. Kalau mengganggu lumutnya, teman-teman bisa mematikan view-nya di bagian icon mata ini. Nah, kita fokus untuk warna pohonnya aja dulu. Nah, caranya teman-teman bisa menambahkan paint layer di sini. Ingat ya, paint ya, bukan fill ya. Terus paint layer ini kan masih kosong kalau tidak kita paint ya. Kita ubah jenis dari layernya menjadi pass through, yang artinya semua layer di bagian bawah dari layer yang ini yang baru kita buat ini
dia bakal meneruskan warnanya ke warna layar ini gitu. Preset untuk kayu ini bakal diteruskan ke layar paint yang baru ini gitu. Nah, setelah diteruskan, kita kasih efek untuk layar paint ini dengan cara klik kanan, add filter, terus kita tambahkan filternya HSL untuk membelokkan warna ya. Terus di sini kita atur menjadi lebih gelap, saturation-nya kita tambah. Oke, cukup. Kalau hue ini untuk membelokkan warna ya. Kita tidak butuh, warnanya sudah pas, hanya ingin mempergelapnya saja. Terus, yang layar baru ini, yang pas stroke tadi itu, klik kanan, add generator. Generatornya kita kasih position. Kita ubah jadi masking lagi. Terus global balance-nya kita atur, kita false ya. Kita butuh putihnya di bagian bawah. Seperti ini kira-kira. Kontrasnya bisa diatur juga. Oke, cukup seperti ini. Kita coba lihat di material view lagi. Nah, itu bagian bawahnya sudah lebih gelap. Dan saya ingin di bagian atasnya saturation-nya lebih pekat gitu ya. Kita bikin paint layer baru lagi, ubah menjadi pass stroke lagi. Terus klik kanan, add filter. Filternya kita kasih HSL untuk membelokkan warna. Terus hue-nya kita ubah, saturation-nya kita tambah. Lightness-nya kita tambah juga sedikit. Oke. Terus klik kanan, add black mask. Terus add generator. Generatornya kita kasih yang like. Terus kita masuk ke masking view lagi. Bukan like ya. Position. Terus kita masuk masking view lagi. Positionnya kita atur agak ke atas. Kontrasnya dimainkan saja. Seperti ini. Material view lagi. Oke, sudah kelihatan ya, agak kuning. Kalau kurang saturation-nya, bisa teman-teman klik bagian layar ini, terus pilih yang bagian efek bawahnya. Saturation-nya ditambah aja. Oke, yang bagian hitamnya kayaknya terlalu tinggi. Saya atur yang maskingnya, position. Geser ke bawah. Oke, cukup. Yang bagian atasnya saya ingin geser ke bawah lagi. Bagian hitamnya kelihatannya terlalu gelap. Jadi saya atur lagi, light-nya agak terang. Oke, ini udah cukup. Coba kita tambah lumut lagi. Set. Oke. Coba lumutnya kita pakai yang kedua aja. Karena setelah saya ubah warnanya tadi, kelihatannya terlalu over efek dari lumut yang pertama ini. Atau kita atur aja ya lumut yang pertama ini. Kurvaturnya kita kurangi gitu. Tipis-tipis aja. Ini udah cukup untuk teksturnya. Sekarang kita ekspor teksturnya dalam bentuk PNG dan kita pasang ke Blender gitu ya. Oke, caranya teman-teman pilih di bagian file, ekspor tekstur, terus pilih penyimpanannya di mana. Bikin folder baru lagi, tekstur. Terus untuk presetnya atau template outputnya teman-teman cukup menggunakan yang bawaan dari Substance saja, yaitu PBR Metallic Roughness. Terus langsung pilih export di bagian sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak file PNG di sini. Ada file PNG untuk base color, ada emissive, ada high, ada metallic, normal, dan roughness gitu ya. Dan itu bakal diekspor per PNG gitu. Bisa kita lihat hasilnya. Ini semua file tekstur dari pohonnya yang bisa kita pasang ke Blendernya. Langsung aja kita buka file Blendernya yang low, terus kita masuk ke bagian shading. Oke, pastikan teman-teman klik objek yang pohon low-nya. Sebelum teman-teman pasang teksturnya, teman-teman harus mengaktifkan add-ons untuk memasang otomatisnya terlebih dahulu. Caranya di bagian edit, preference, terus di bagian add-ons, teman-teman cari not wrangle di sini. Nah, teman-teman centang di bagian sini. Kebetulan punya saya sudah aktif. Terus barulah teman-teman bisa klik yang bagian principal BSDF-nya, tekan Ctrl Shift T pada keyboard. Teman-teman cari folder teksturnya tadi,
tinggal tekan A, seleksi semua tekstur PNG yang sudah kita ekspor dari Substance Painter-nya tadi, terus ekspor tekstur. Nah, bakal otomatis terpasang ke objek stylus tree kita gitu. Coba kita balik ke modeling dulu. Pindah ke material view, lihat bagaimana hasilnya. Oke. Begitulah tutorial untuk memberi tekstur pada stylus tree-nya. Kita lanjut pada tutorial berikutnya di video berikutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.